Baik, acara akan kita sudah mulai. Anggota partisipasi udah 118 orang, 120 orang udah cukup. Kami mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang kami hormati, pembawa materi hari ini, Dr. Ika Widiastuti MK, spesialis keperawatan maternitas. Yang saya hormati, Ketua, para Waket, dan para Kaprodi, Stikes Kesdam 9 Udayana, mahasiswa dan mahasiswi yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan anugerahnya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul di sini secara virtual dalam kuliah pakar. Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kemudahan dan kelancaran pada kegiatan kita pagi hari ini. Adapun susunan acara kita pagi hari ini adalah 1 pembukaan, 2 doa, 3 sambutan ketua, 4 foto bersama, 5 materi, dan 6 penutup. Selanjutnya, untuk kelancaran acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa akan kami pimpin, kita mulai menundukkan kepala. Bismillah. Doa acara pembukaan kuliah pakar. Ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini, Rabu 5 Mei 2021, kami berkumpul di sini untuk memanjatkan doa dan puji syukur kepadamu ya Tuhan. Karena pada pagi yang cerah ini, Engkau telah memberikan berkah, rahmat, dan hidayah-Mu, sehingga kami dapat menyelenggarakan kuliah pakar ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan yang Maha Mulia, kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga pada kegiatan ini dapat berjalan dengan aman, lancar, tanpa hambatan apapun. Mudahkan dan ridhoilah kegiatan kami. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, kami menyadari bahwa kami penuh dengan dosa dan hilaf. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa dan kehilafan kami, serta tuntun kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan dan ketulus ikhlasan hati, kami memohon, perkenankanlah doa kami. Amin. Selesai. Selanjutnya yaitu sambutan ketua kepada Dr. Henry Sugiarto, spesialis Obgyn. Kami persilakan. Selamat pagi, gimana? Bisa terdengar suaranya? Selamat pagi. Pagi, kedengaran Ketua? Ya, selamat pagi Ketua. Bisa terdengar? Yang saya hormati pembicara Ibu Dr. Nurse Ika Widiastuti, Magister Keperawatan, spesialis keperawatan maternitas, para waket, para kaprodi, para dosen dan staf Stikes Kesdam 9 Udayana, mahasiswa Stikes Kesdam Udayana yang saya banggakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sebagai umat yang beragama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya, sehingga kita pada hari ini bisa dapat melaksanakan kuliah pakar keperawatan maternitas Stikes Kesdam 9 Udayana dalam keadaan sehat. Pada hari ini dengan bangga Stikes Kesdam 9 Udayana bisa menghadirkan seorang ahli maternitas. Beliau adalah Dr. Nurse Ika Widiastuti, Magister Keperawatan, spesialis keperawatan maternitas. Tujuan dari kuliah pakar ini sudah salah satunya adalah sebagai usaha kampus dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Stikes Kesdam 9 Udayana. Mahasiswa yang saya cintai, manfaatkanlah momen untuk menambah wawasan dan ilmu untuk meningkatkan kemampuan.
Apabila mungkin selama ini kita hanya mendapat ilmu dari dosen internal, nah pada kali ini kita mendatangkan seorang expert dalam bidangnya, khususnya dalam bidang keperawatan maternitas untuk menambah kompetensi para mahasiswa. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada Ibu Dr. Nurse Ika Widyastuti, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Maternitas. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah dituangkan untuk dapat mengisi kuliah ini. Demikianlah sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan menunjukkan jalan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih Ketua untuk sambutannya. Selanjutnya kepada adik-adik mohon untuk kameranya di-on-kan. Kita akan masuk kepada sesi foto bersama. Ya, adik-adik bisa dinyalakan kameranya. Kita foto bersama dulu. Untuk Pak Ngurah, udah siap? Kita ambil foto bersama. Ngurah mungkin bisa kasih aba-aba. Ya, kamera on ya semua. Dihitung Mbak Neni, 1, 2, 3. Ah gitu. Ya, ini makanya si Ngurah, Bu. Oke, ya. Sudah semua? Ya. Oke. Semua mahasiswa sudah dapat difoto? Sudah. Sudah. Slide-nya kan harus di. Malu-malu dia, Bu. Nah, kan mahasiswa dibuka. Ya, 1, 2, 3. Oke, next slide. Lagi. Kalau Udayana begini enggak? Semua Oke. Udayana. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk semua. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita pagi hari ini dari Dr. Nurse Ika Widyastuti, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Maternitas, di mana acara nanti akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Waket 1 kita, Ibu Kurniasi Widayati. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan untuk memimpin acara penyampaian materi. Kami persilakan Ibu. Ya. Terima kasih Bu Neni selaku MC atas kesempatan yang diberikan. Saya agak khawatir nih karena di ruangan saya ini sinyalnya agak lemot, agak ini ya. Nanti kok tiba-tiba saya hilang, tolong saya dicawil ya. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, saya akan memandu acara kuliah pakar pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya, saya juga ucapkan terima kasih kepada Ketua Stikes Kesdam Semandayana, Dr. Henry S. Sugiarto, Spesialis Opsin. Kemudian selamat bergabung kepada Ibu Ika di Stikes Kesdam Semandayana. Selamat, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Panitia, Ibu Wina, dan kepada Bapak Ibu dosen dan staf yang bergabung, serta mahasiswa tingkat 1, 2, 3 yang saya banggakan. Pada baik, narasumber kita sudah bergabung ya, dari tadi jam 8:30, Bu Ika. Terima kasih. Kemudian alangkah baiknya sebelum acara dimulai, saya akan membacakan daftar riwayat hidup. Sebelumnya suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Siap, sudah. Mahasiswa mungkin bisa memberikan respon.
Ya, oke ya. Saya bacakan Terima. dulu daftar Siap riwayat sudah. hidup pembicara kita pagi ini. Nama Dr. Nes Ika Widi Astuti, Eskep, Mkep, spesialis maternitas. Beliau lahir di Banyuwangi 10 Agustus 1983. Bu Ika berdomisili di Jalan Batu Intan 8B, nomor 2A, Blok 2, Batu Bulan, Sukawati, Gianyar, Bali. Riwayat pendidikan S1 di Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2005, kemudian pendidikan profesi nurse pada tahun 2006 di universitas yang sama, Brawijaya Malang. Kemudian beliau mengambil S2 di Universitas Indonesia dengan jurusan Fakultas Ilmu Keperawatan pada tahun 2012, mengambil spesialis keperawatan di Universitas Indonesia pada tahun 2013, dan terakhir pendidikan doktor di Universitas Udayana dengan jurusan Doktor Ilmu Kedokteran Biomedik Konsentrasi Kedokteran Reproduksi tahun 2020. Riwayat pekerjaan Ibu Ika sejak April 2008 sebagai staf dosen Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Divisi Keperawatan Maternitas. Riwayat organisasi, beliau sebagai anggota PPNI dan sebagai pengurus IPMI atau Ikatan Perawat Maternitas Indonesia di wilayah Provinsi Bali. Beberapa pelatihan dan seminar yang pernah diikuti banyak sekali ya, tidak saya bacakan satu-satu, tetapi diantaranya peserta pelatihan konselor menyusui oleh Sentra Laktasi Indonesia di Jakarta pada tahun 2011, kemudian peserta pelatihan TOT keperawatan maternitas di Jakarta pada tahun 2013. Sebagai narasumber juga luar biasa, banyak sekali ya Bu Ika, yaitu pernah menjadi pembicara pada pelatihan kader kesehatan reproduksi perempuan di Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan pada tahun 2013. Kemudian pembicara pada International Nursing Conference di Bali tahun 2013. Kemudian menjadi pembicara pada webinar Nasional Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse Fakultas Kedokteran UNUD dengan materi peran perawat maternitas dalam menyongsong era normal baru pandemi COVID-19 tahun 2020, dan webinar nasional DPK PPNI Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan materi peran keluarga dalam upaya mempertahankan pemberian ASI eksklusif di masa pandemi tahun 2020. Riwayat aktivitas pengajaran, Bu Ika sebagai dosen pengampu keperawatan maternitas, kemudian sistem reproduksi, kemudian sistem kardiovaskuler, dan keperawatan matra di Universitas Udayana. Kemudian riwayat pengabdian masyarakat, beberapa pengabdian masyarakat dilakukan di Kabupaten Karang, Tegal Alang, Gianyar, di Desa Trunyan, di Badung, kemudian di Yayasan Gurukula, semuanya di Bali. Kemudian riwayat penelitian, beberapa penelitian, salah satunya adalah pengalaman usia ibu remaja dalam menjalani IMD dan pemberian ASI eksklusif. Baik, demikian untuk kurikulum vitae yang kami bacakan. Kemudian di sesi kuliah pakar pagi ini akan saya bagi dengan 3 sesi ya, dua sesi. Di sesi pertama untuk narasumber memaparkan materi kurang lebih antara 30 sampai 40 menit. Kemudian ada sesi diskusi yang kami buka 2 diskusi, 1 diskusi nanti untuk 3 penanya. Bapak Ibu para mahasiswa hadirin yang saya banggakan dan saya hormati, kegawat darurat obstetri dan neonatal merupakan suatu kondisi yang dapat
dapat mengancam orang. Hal ini dapat terjadi selama kehamilan, ketika kelahiran, bahkan saat hamil. Sangat banyak sekali penyakit serta gangguan selama kehamilan yang bisa mengancam keselamatan ibu maupun bayi yang akan dilahirkan. Kegawatan tersebut harus segera ditangani karena jika terlambat dalam menangani akan menyebabkan kematian pada ibu dan bayi baru lahir. Pada kesempatan kali ini, Izin Bu, suaranya tidak ada Bu. mohon maaf tadi punya saya di unmute ya. Baik, untuk Ibu Ika, saya persilahkan untuk penyajian materinya. Baik, terima kasih Bu Asih, moderator. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf suara saya terdengar jelas nggih? Siap, terdengar Bu. Jelas, Bu. Jelas Bu. Ya, terdengar jelas Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Stikes Kesdam 9 Udayana yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki kepada adik-adik di Stikes 9 Kesdam Udayana, gitu ya. Selamat pagi Bapak Ketua Stikes Kesdam 9 Udayana, para wakil ketua, para ketua prodi di Stikes Kesdam 9 Udayana, seluruh staf dosen dan tenaga kependidikan Stikes Kesdam 9 Udayana, serta adik-adik mahasiswa semuanya yang telah join di Zoom meeting pada pagi hari ini. Saya merasa sangat tersanjung sekali karena mendapatkan kesempatan untuk bergabung bersama Stikes 9 Kesdam Udayana, gitu ya. Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenankan saya akan menyampaikan ya, akan sharing gitu sedikit pengalaman atau sedikit pengetahuan yang saya miliki terkait deteksi dini dan manajemen awal gawat daruratan kehamilan. Mohon izin Pak Ketua, saya akan mulai. Oke. Jadi seperti disampaikan oleh moderator tadi bahwa kegawat daruratan gitu ya dapat terjadi pada ibu hamil, ibu melahirkan maupun ibu postpartum atau pasca melahirkan gitu ya. Di mana kegawat daruratan ini, kata gawat darurat saya kira adik-adik semuanya juga sudah paham, sesuatu yang kejadiannya tiba-tiba dan mengancam nyawa ya. Karena ini adalah kita bicara pada ibu hamil, yang mengancam nyawa itu tidak hanya nyawa ibunya tetapi juga nyawa neonatus atau janin bayi. Slide berikutnya. Oke. Ya, jadi apa sih yang akan kita bahas pada pagi hari ini gitu ya? Saya akan membagi menjadi tiga bagian besar gitu ya. Yang pertama adalah pendahuluan, nanti saya akan sedikit singgung terkait keperawatan maternitas. Jadi keperawatan maternitas mungkin saya akan sedikit ingatkan kembali pada adik-adik kalau misalkan kemarin agak sedikit kelupaan gitu ya, keperawatan maternitas itu apa, ruang lingkupnya apa, sehingga kita sebagai seorang perawat juga paham apa sih tanggung jawab kita sebagai seorang perawat di dalam menangani klien di masa kehamilan ini. Kemudian yang berikutnya terkait deteksi dini dari kegawat daruratan kehamilan dan dilanjutkan dengan pengelolaan kegawat daruratan kehamilan. Jadi saya tidak akan mengulas semua materi kegawat daruratan kehamilan karena cukup banyak sekali. Jadi seperti kuliah 2 SKS sendiri nanti. Jadi banyak sekali, saya hanya
memberikan contoh satu pada bagian kegawat daruratan yang sifatnya perdarahan dan satu kegawat daruratan non perdarahan yang merupakan kedua masalah ini merupakan determinan mayor, gitu ya, determinan mayor yang dapat menyebabkan angka morbiditas dan mortalitas ibu maupun neonatus itu tinggi. Slide. Ya, kita akan mulai dari proses keperawatan gitu ya. Sebagai seorang perawat kita harus sudah hafal gitu ya, harus sudah mendarah daging. Apa sih proses keperawatan itu gitu ya? Merupakan pendekatan profesional yang dilakukan oleh seorang perawat untuk mengidentifikasi, mendiagnosis dan mengatasi respon manusia terhadap kesehatan dan penyakit. Gitu. Jadi ada kata-kata di sini, seorang perawat harus mampu melakukan proses memberikan asuhan keperawatan dalam hal ini mulai dari mengidentifikasi, mendiagnosis sampai dengan mengatasi respon. Jadi respon, ada kata kunci respon manusia. Jadi tanggung jawab kita adalah bagaimana kita bisa memberikan asuhan, memberikan intervensi terhadap respon manusia atau respon individu terhadap sakit dan penyakit yang dideritanya. Seperti itu. Oke. Karena kita berbicara dengan maternitas ya. Maternitas lingkupnya tidak akan terlepas dari yang namanya kesehatan reproduksi gitu ya. Tujuan dari asuhan keperawatan pasti kita akan mencapai kesehatan reproduksi yang baik gitu, yang optimal. Lalu apa sih itu kesehatan reproduksi gitu ya? Suatu keadaan sejahtera fisik, mental, sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan di dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, baik fungsi maupun prosesnya. Jadi fokus asuhan yang kita berikan itu adalah untuk mencapai kesehatan reproduksi yang optimal. Tidak hanya sehat secara fisik, tetapi secara fungsi dan proses. Slide. Oke, itu sedikit mengingatkan. Slide. Bagaimana dengan keperawatan maternitas sekarang ya? Jadi keperawatan maternitas merupakan pelayanan keperawatan profesional, di mana perawatan ini atau keperawatan ini ditujukan kepada wanita usia subur. Siapa itu wanita usia subur? Adalah kelompok wanita yang telah mendapatkan menarche atau menstruasi untuk pertama kali sampai dengan masa menopause. Jadi masa inilah yang disebut dengan masa wanita usia subur. Itu masih menjadi lingkup atau menjadi subjek ya, subjek asuhan pada keperawatan maternitas. Kemudian ada PUS, pasangan usia subur ya. Ya, ini berkaitan dengan sistem reproduksi. Itu biasanya kita akan berikan intervensi kepada pasangan, konseling gitu ya terkait kehamilan, kemudian konseling untuk kontrasepsi, itu subjek asuhan keperawatan maternitas. Kemudian wanita pada masa prenatal, intranatal, postnatal, dan interpartal atau biasa disebut wanita pada masa perinatal maupun di luar perinatal. Jadi menjadi subjek kita gitu ya dalam pemberian asuhan maternitas. Ditambah lagi dengan bayi baru lahir sampai dengan usia 40 hari dan keluarganya. Di mana fokus pada pemenuhan fokus asuhan itu adalah pada pemenuhan kebutuhan dasar dalam melakukan adaptasi fisik dan psikososial. Jadi kalau kita kembali lagi pada konsep perinatal, itu ada suatu proses ya. Kalau mungkin adik-adik pernah mengenal teori keperawatan Becoming Mother dari Ramona T. Mercer, itu adalah teori keperawatan yang mendasari dari asuhan keperawatan maternitas, jadi bahwa seluruh asuhan keperawatan maternitas itu kita tujukan agar klien, agar ibu beserta keluarganya mampu beradaptasi baik secara fisik maupun psikososial untuk melewati proses peran baru sebagai seorang ibu gitu. Kemudian asuhan kita gunakan dengan pendekatan proses keperawatan ya. Slide.
Oke. Kenapa sih kita harus bicara gitu ya? Kenapa harus mengenal dulu asuhan keperawatan, kemudian keperawatan maternitas gitu ya? Ini terkait dengan topik pada pagi hari ini mengenai deteksi dini kegawat daruratan pada ibu hamil dan manajemen awalnya seperti apa. Kita coba akan tengok terlebih dahulu yang melatar belakangi kenapa kita harus intens pada hal ini gitu ya. Saat ini adalah mortalitas dan morbiditas pada wanita hamil dan bersalin itu merupakan masih masalah besar di negara berkembang, termasuk dalam hal ini Indonesia. Ya, kalau sepanjang kita tahu ya, tujuan dari MDGs yang berakhir pada tahun 2015 yang lalu menempatkan angka kematian ibu sebagai salah satu tujuan Millennium Development Goals, meskipun Indonesia belum mencapai ya targetnya, dan dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals yang targetnya adalah tahun 2030. Ada di sana tujuan ketiganya masih dengan penurunan angka kematian ibu dengan target masih 70 per 100.000 kelahiran hidup. Tetapi lagi-lagi data yang ada di Indonesia terakhir dilakukan pada SUPAS atau survei antar sensus gitu ya, tahun 2015, di mana angka kematian ibu ini naik lagi dari SDKI tahun 2012 yang sebelumnya sudah sampai di angka 228 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Jadi angka ini masih sangat tinggi, masih sangat jauh jika dibandingkan target pada tahun 2030 yaitu 70 per 100.000. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan. Ya, tidak hanya dokter yang memiliki tanggung jawab untuk menurunkan AKI, tetapi ada perawat, ada bidan, ada masyarakat, ada tenaga kesehatan lain. Itu semuanya harus saling kerjasama. Semua sektor harus saling kerjasama untuk dapat mencapai target yang sudah ditetapkan di SDGs di tahun 2030, gitu ya. Slide kita akan lihat kondisi ya, gambaran angka kematian ibu pada tahun 2015 ini di seluruh dunia ya. Indonesia mana? Indonesia masih ada di warna kuning, jadi bercat warna kuning gitu ya. Kalau sekarang lagi marak pandemi COVID, kalau kuning itu kan berarti kondisinya sudah hampir-hampir ke merah gitu ya. Tidak santai-santai saja, artinya masih butuh upaya lebih lagi untuk bisa menurunkan indikator angka kematian ibu dengan jumlah angka kematian antara 300 sampai dengan 499 per 100.000 kelahiran hidup ya. Jadi ini kuningnya sudah kuning keorenan ini Indonesia. Ini berdasarkan data SUPAS tahun 2015 gitu ya. Di mana slide berikutnya kalau dibandingkan dengan ASEAN ya, ASEAN tahun 2015 ini ya, Indonesia masih berada di nomor 2 tertinggi setelah Laos dengan jumlah kematian ibu 305 per 100.000 kelahiran hidup ya. Ini angkanya cukup miris ya, 9 kali lebih besar dari Malaysia, 5 kali lebih besar dari Vietnam, dan hampir 2 kali dari Kamboja gitu. Jadi ini yang menjadi tantangan sehingga kita harus bisa mendeteksi secara dini kira-kira kenapa sih ibu ini bisa meninggal gitu ya. Sedangkan indikator angka kematian ibu itu menjadi salah satu indikator tingkat kesehatan suatu bangsa. Kenapa seorang ibu itu bisa meninggal? Gitu ya. Jadi ada beberapa hal gitu, dari beberapa penelitian diketahui bahwa sebagian besar terjadi karena komplikasi kebidanan yang tidak ditangani dengan baik dan tepat waktu. Kenapa ini bisa terjadi? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Dan ini masih menjadi garapan pemerintah sampai saat ini untuk membuat terobosan untuk mencapai tujuan SDGs 2030 tadi. Gitu. Di mana kita ketahui bahwa ada sekitar 15% dari seluruh kehamilan dan persalinan itu akan mengalami komplikasi. Jadi cukup besar angka ini, ada 15%. Masalahnya
gitu ya. Masalahnya ketika ada komplikasi pada 15% ini, sebagian besar itu tidak dapat diprediksi. Ya, jadi kecuali kalau bisa diprediksi, jadi bisa pilih-pilih ibu gitu ya, bisa pilih-pilih ibu, kemudian ibunya akan pokoknya di restriksi gitu ya, direstriksi harus selamat gitu ya. Masalahnya sebagian besar komplikasi ini tidak bisa diprediksi. Kadang di awal kehamilan ibu kondisinya baik, sampai dengan trimester 1 tidak ada riwayat keluarga yang meningkatkan risiko selama kehamilannya, ternyata di trimester 2 atau trimester 3 diketahui ada komplikasi yang dapat mengancam nyawa. Jadi ini sehingga karena tidak bisa diprediksi ini, kita harus beranggapan, kita harus punya mindset bahwa setiap kehamilan berisiko. Dengan kita berpikiran, dengan kita menilai bahwa semua kehamilan berisiko, kita harus hati-hati. Kita harus lebih berhati-hati, lebih aware kepada seluruh ibu hamil. Ya, kita anggap semua ini memiliki risiko yang besar untuk terjadi komplikasi. Slide. Oke. Lalu penyebab utama dari kematian ibu itu apa sih sebenarnya gitu ya? Jadi diperkirakan 75% kematian ibu ini disebabkan akibat perdarahan, penyebab kematian yang paling utama ya. Sebagian besarnya terjadi pada perdarahan postpartum, infeksi atau infeksi puerperalis biasanya terjadi pada postpartum, tekanan darah tinggi saat kehamilan, ini pada preeklamsia atau eklamsia, partus lama atau partus macet, dan aborsi yang tidak aman. Jadi kalau ini kita belah ataupun kita kelompokkan menjadi dua, ini bisa tergolong pada komplikasi yang sifatnya perdarahan dan komplikasi yang sifatnya non perdarahan. Oke, slide. Saya akan coba melihat khusus di kehamilan ya, antepartum hemorrhagic atau perdarahan antepartum. Jadi ini juga menjadi salah satu penyebab utama angka kesakitan dan kematian ibu. Itu adalah perdarahan antepartum yang didefinisikan sebagai perdarahan dari traktus genitalis di usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Ingat, perdarahan antepartum jika usia kehamilan lebih dari 20 minggu atau tengah waktu ke atas ya, tengah waktu kedua. Lalu kalau perdarahan sebelum usia kehamilan 20 minggu apa namanya gitu ya? Perdarahan sebelum usia kehamilan 20 minggu biasa kita sebut dengan abortus ya, dengan berbagai macam abortus. Kemudian abortus ini juga bisa menyebabkan suatu komplikasi atau morbiditas dan mortalitas orang ibu apabila abortus ini menjadi tidak aman ya. Kalau sering mungkin akhir-akhir ini adik-adik pernah mendengar gitu ya, mungkin beberapa waktu yang lalu penggerbekan dukun yang praktek aborsi kemudian sampai memakan korban, ini adalah salah satu dampak dari adanya abortus yang tidak aman, yang pada akhirnya komplikasi lanjutan dari abortus tidak aman itu adalah perdarahan pasca abortus karena tidak tahu penanganannya, penanganan yang tidak benar ataupun terjadi infeksi. Perdarahan antepartum ini terjadi pada 2 sampai dengan 5% kehamilan, jadi cukup banyak juga ya. Sebagai penyebab mayor angka kesakitan dan kematian di negara berkembang. Oke, slide. Jadi adapun beberapa penyebab perdarahan antepartum ini, jadi penyebab perdarahan antepartum itu banyak ya. Ini dari Higgins tahun 2003, dari hasil penelitiannya disebutkan bahwa sebagian besar penyebab dari perdarahan antepartum itu adalah plasenta previa sebesar 31%, abruptio placenta atau solusio placenta itu 22%, dan lainnya sisanya 47% itu terbagi menjadi berbagai macam penyebab perdarahan selama kehamilan gitu. Misalnya cervicitis, kemudian ada tumor, ada hematuri, ada pecahnya vasa previa, tapi itu juga sangat jarang, hanya 0,5%
Tetapi kita akan bicara nanti di sini plasenta previa dan abruptio plasenta, karena kasus ini cukup banyak kita temui di lingkungan di sekitar kita, ya, baik di rumah sakit, di klinik maupun di lingkungan tempat tinggal. Slide. Oke, kita akan tengok sedikit slide. Bagaimana dengan plasenta previa, gitu ya. Jadi plasenta previa itu merupakan implantasi plasenta yang abnormal berada di segmen bawah rahim. Jadi ini gambarnya, mudah-mudahan terlihat ya. Jadi ini plasenta yang normal biasanya ada di fundus ya, ada di fundus uteri. Kemudian pada kasus plasenta previa itu ada berbagai macam tipe gitu ya. Yang ini adalah implantasi plasenta yang berada di segmen bawah rahim, low implantation, jadi berada di segmen bawah rahim. Kemudian ini adalah parsial plasenta previa, jadi plasentanya di segmen bawah rahim lebih turun lagi, sehingga ada sebagian kecil dari plasentanya itu berada di ostium uteri interna, atau plasenta previa totalis, jadi plasentanya sudah benar-benar secara total menutup dari ostium uteri. Faktor risikonya apa gitu ya, karena sampai saat ini sebenarnya masih belum bisa dijelaskan secara pasti penyebabnya dari kejadian plasenta previa ini. Tetapi ada beberapa faktor risiko yang diduga menjadi hal yang memperberat atau mempertinggi angka kejadian plasenta previa. Yang pertama adalah usia ibu, jadi usia yang terlalu tua, atau paritas, jadi paritas itu jumlah kelahiran sebelumnya ya. Sudah berapa kali ibu ini melahirkan, sudah berapa kali ibu ini hamil, ini berhubungan atau berkaitan dengan adanya skar yang terdapat pada endometrium, pada dinding rahim gitu ya. Pada kasus-kasus ibu hamil yang lebih dari 3 kali pada grande multivara, karena plasenta ini adalah implantasi, dia nempel plasentanya pada dinding rahim. Ketika plasenta ini lepas, mau tidak mau pasti akan ada bekasnya di sana, ya, bekas dari implantasi ini. Nah, bekas dari implantasi ini kalau hamilnya sudah sering, dia bisa memenuhi dari kafum uteri ya, di dinding bagian dalam rahim, sehingga pada kehamilan berikutnya ini akan sangat berisiko untuk terjadi plasenta previa, karena plasenta ini akan mencari sumber nutrisi yang banyak yang tidak ada bekas lukanya, karena bekas luka itu pasti juga sudah mengalami penurunan dari vaskularisasi. Riwayat SC, jadi sudah jelas kalau riwayat SC-nya ada bekas luka di sana, sehingga sangat berisiko plasenta ini akan mencari tempat yang sehat, yang nutrisinya bagus. Merokok berkaitan dengan adanya stres oksidatif akibat zat-zat kimia yang terkandung di dalam rokok, dan adanya riwayat plasenta previa sebelumnya. Ini beberapa faktor risiko dengan gejala plasenta previa itu adalah perdarahan yang tiba-tiba di usia kehamilan lebih dari 25 minggu dengan karakteristik tidak ada nyeri. Jadi kalau ingin membedakan perdarahan pada ibu hamil setelah usia kehamilan 20 minggu, yang paling khas, apakah perdarahannya disertai dengan kontraksi, berasa nyeri di abdomen atau tidak. Ya, jika perdarahan tidak ada nyeri, tidak ada gejala apapun di abdomen, tidak ada kontraksi, kita bisa pikirkan ada kemungkinan plasenta previa. Tetapi kalau nyerinya disertai dengan adanya kontraksi uterus, disertai dengan nyeri abdomen yang tiba-tiba, yang sangat gitu ya, itu kita bisa berpikiran ada kemungkinan solusio atau abruptio plasenta. Kita akan lihat nanti abruptio plasenta atau solusio plasenta itu seperti apa. Dengan komplikasi dari plasenta previa ini dapat menyebabkan kematian ibu, jadi sekitar 1% kasus plasenta previa menyebabkan kematian pada ibu, shock hipovolemik, hemorrhagic postpartum, jadi kelanjutan ataupun risiko yang bisa terjadi pasca bersalin ketika seorang ibu ini mengalami plasenta previa bisa berisiko lebih tinggi untuk terjadi hemorrhagic postpartum, DIC, disseminate
intravaskular koagulasi, jadi terjadi koagulasi ya pada pembuluh darah, perdarahan fetomaternal dan IUGR. Ya, intrauterine growth retardation. Jadi bisa mengalami keterlambatan perkembangan dari janin ya. Lalu apa sih yang harus dilakukan nanti ya? Slide berikutnya kita akan lihat, kita akan bandingkan sekarang dengan abruptio placenta. Abruptio placenta atau solusio placenta didefinisikan sebagai perdarahan yang terjadi akibat terlepasnya plasenta dari dinding rahim. Jadi kalau tadi placenta previa itu karena lokasi implantasinya yang tidak semestinya, yaitu berada di segmen bawah rahim, bahkan sampai menutup ostium uteri internal. Sedangkan abruptio placenta implantasinya bisa di fundus, tetapi yang menjadi masalah di sini terjadi pelepasan atau plasentanya tiba-tiba lepas ya, secara prematur. Jadi belum waktunya plasenta ini lepas, dia sudah lepas duluan, sehingga menimbulkan perdarahan ya. Jadi ada dua macam biasanya. Bisa yang perdarahannya banyak, jadi rembes di sini sampai turun ya, atau tertahan jadi jadi silent bleeding gitu, perdarahan tetapi perdarahan tidak keluar. Biasanya ditandai dengan adanya kontraksi uterus dan nyeri yang sangat hebat pada abdomen gitu ya. Biasanya berhubungan dengan adanya trauma abdomen. Pada kasus-kasus cedera gitu ya, cedera atau trauma, ibunya mengalami KDRT atau ibunya yang terjatuh gitu ya dari kendaraan, terjatuh pada saat jalan, ini cukup berisiko, terutama pada benturan benda tumpul yang langsung mengenai abdomen. Ya, kita harus segera mengevaluasi adanya kemungkinan solusio placenta. Ini jadi faktor risikonya apa? Adanya riwayat solusio placenta, paritas, jadi merokok, jadi grande multipara lebih berisiko dibandingkan yang primipara, kemudian riwayat merokok dan adanya dekompresi terus atau adanya benturan dan ruda paksa gitu ya, adanya benturan secara langsung pada abdomen. Gejala yang paling khas dan membedakan dengan plasenta previa adalah perdarahan pervaginal yang disertai dengan nyeri uterus dan nyeri abdomennya konstan. Oke. Slide dengan komplikasi yang hampir sama ya. Lalu bagaimana sih manajemen ataupun apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah mengetahui adanya tanda-tanda gitu ya. Yang pertama harus kita lakukan kalau misalkan kita ketemunya di tetangga gitu ya. Ada tetangga hamil sudah lebih 20 minggu tanya kok tiba-tiba ada perdarahan gitu ya. Kita harus pastikan paling tidak kondisi ibunya kita harus pastikan aman dalam kondisi sadar. Kemudian kalau tidak ada peralatan ya sebaiknya langsung segera dirujuk atau dibawa ke tempat pelayanan kesehatan tingkat lanjut, bisa di rumah sakit, bisa juga di klinik yang memiliki layanan obstetri dan ginekologi gitu ya, paling tidak PONET gitu ya. Puskesmas yang memiliki fasilitas PONET, di sana harus segera kita rujuk. Tetapi kalau kita menemukannya di rumah sakit atau di klinik, apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus pastikan pengkajian dan pengenalan awal terhadap perdarahan antepartum ini dengan tepat. Kita harus kaji dengan tepat apakah perdarahannya ini sejak kapan, apakah disertai nyeri atau tidak. Selain itu kita harus mengkaji tanda-tanda vital baik ibu maupun janin. Tanda-tanda vital janin bagaimana ya, kita ukur DJJ-nya, kita evaluasi pergerakannya, gitu ya. Karena pada kasus-kasus solusio placenta biasanya sangat cepat sekali menyebabkan permasalahan atau komplikasi pada janin, gitu ya. Janin bisa meninggal di dalam kandungan atau IUFD ya. Itu. Kemudian lakukan rujukan yang cepat dan tepat terhadap klien pada pelayanan lanjutan, kaji dengan tepat jumlah kehilangan darah, ya, jumlah kehilangan darahnya bagaimana, gitu ya. Dengan kita mengkaji kondisi ibu, kita bisa menilai seberapa besar kehilangan darahnya, apakah ini memerlukan
penggantian cairan dengan cepat, resusitasi cairan, ataukah hanya dibutuhkan bed rest gitu ya. Kondisinya seperti apa kita harus kaji dengan tepat di sini. Kalau perdarahannya banyak, ibunya sudah mengalami penurunan kesadaran, ya kita harus segera resusitasi. Kalau perlu langsung double IVFD ya. Double infus kanan kiri sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang lain terkait dengan HB, kimia darah dan lain sebagainya, kita siapkan juga untuk transfusi. Ya, sambil memantau terus-menerus kondisi janin seperti apa. Ya, tetapi pada kasus plasenta previa biasanya masih bisa kehamilannya dipertahankan, ya, dengan ibunya bed rest. Jadi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa mengkaji. Ya, kita bisa mengenali lebih awal, pengenalan yang tepat, pengenalan yang lebih awal dapat mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas baik ibu maupun janin. Gitu. Oke. Pencegahan shock hipovolemik pasti kita harus lakukan itu. Gitu ya. Sampai pada akhirnya jika keadaan itu sudah manajemen shock sudah dilakukan sambil dilengkapi pengkajiannya, kemudian penilaian janinnya juga dilengkapi apakah diperlukan terminasi dengan segera ataukah manajemen konservatif terhadap janin. Ya, manajemen konservatif pada kasus-kasus plasenta previa biasanya pasien diminta untuk bed rest total, ya. Karena pergerakan dari klien atau dari ibu itu dapat meningkatkan perdarahan. Ya. Kalau dilihat tadi gambarnya, plasenta previa itu kan menutupi ostium uteria, jadi ibunya bergerak sedikit, perdarahan bisa terjadi. Itu untuk perdarahan antepartum. Oke, kita akan melihat slide. Kita akan melanjutkan bagaimana pada kegawat daruratan yang sifatnya non perdarahan. Ya. Slide berikutnya. Yang paling sering, slide. Oke. Yang paling sering terjadi dan mungkin adik-adik juga sering mendengar gitu ya, bahkan menemukan di rumah sakit karena kasusnya cukup banyak ini adalah preeklamsia. Gitu. Preeklamsia itu apa sih? Gitu ya, didefinisikan sebagai kelainan hipertensi multisistem yang terjadi selama kehamilan. Ya, merupakan penyebab mayor angka kesakitan dan kematian maternal dan neonatal. Jadi dampaknya tidak hanya kepada ibu tetapi juga pada janin, di mana preeklamsi ini bertanggung jawab terhadap kurang lebih 50.000 sampai dengan 60.000 kematian ibu selama hamil di seluruh dunia. Jadi cukup tinggi angka kejadiannya di dunia. Kita harus bisa mengenalinya ya sejak dini. Dengan karakteristik dari preeklamsia ini itu sendiri adalah yang pertama pasti karena ini ada hipertensi akan ada peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 mm Hg terjadi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, tidak memiliki riwayat hipertensi sebelumnya, proteinuri, jadi pada urin tampung 24 jam diketahui kadar proteinnya lebih dari 30 mg, terjadi pada 2-8% kehamilan. Jadi yang khas preeklamsi itu adalah hipertensi selama kehamilan lebih dari usia 20 minggu disertai dengan protein urin. Slide, kita akan berkenalan lebih dalam dengan preeklamsi. Sama dengan plasenta previa, penyebab pasti dari preeklamsi juga masih belum bisa dijelaskan dengan pasti ya. Namun ada beberapa faktor resiko yang bisa menjelaskan angka kejadian preeklamsi ini. Gitu. Ini menurut English et al. Tahun 2013. Yang pertama itu adalah satu kondisi yang disebut antiphospholipid syndrome. Jadi antiphospholipid syndrome ini kondisi autoimun ya, autoimun yang menyebabkan antibodi tubuh itu menyerang fosfolipid. Jadi fosfolipid itu lebih banyak berada pada endotel, jaringan-jaringan endotel gitu ya.
dan ini cukup tinggi relatif risknya. Jadi pada pasien atau pada ibu yang memiliki antiphospholipid syndrome ini memiliki kemungkinan untuk terjadi preeklamsi sebanyak 9,72 kali dibandingkan ibu tanpa penyakit antiphospholipid syndrome. Ya, jadi angka kejadian cukup tinggi. Riwayat preeklamsi sebelumnya ini memberikan risiko relatifnya 7,19. Ya, jadi yang memiliki riwayat 7 kali lebih berisiko dibandingkan ibu yang tidak memiliki riwayat. Diabetes yang tergantung dengan insulin itu juga cukup berisiko 3,5 kali. Sedangkan riwayat hipertensi, jadi ibu-ibu hamil yang memiliki riwayat hipertensi sebelumnya itu hanya memiliki risiko relatif 1,38. Artinya hampir sama angka kejadiannya pada wanita yang memiliki riwayat hipertensi dan tidak memiliki riwayat hipertensi untuk terjadi preeklamsi selama kehamilannya, gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat ya risiko relatif ini. Kita bisa melihat faktor-faktor mana saja sih, bagaimana sih kita bisa mencegah untuk terjadinya preeklamsi. Jadi dengan mengetahui faktor risiko ini kita bisa mengendalikannya. Kita coba bisa memodifikasi ya, paling tidak memodifikasi untuk terjadinya preeklamsia. Slide. Kita akan sedikit berkenalan slide terkait pathway ataupun patogenesis dari preeklamsi. Ini saya ambil dari penelitiannya PIPS tahun 2016 gitu ya. Jadi meskipun preeklamsia itu masih belum jelas ataupun masih belum pasti penyebabnya apa, tetapi beberapa teori telah dapat menjelaskan bagaimana patogenesis dari preeklamsia. Ya, PIPS ini membagi patogenesisnya dalam 2 stage 1 dan stage 2, di mana pada stage 1 ini dimulai dengan adanya penurunan nitrit oxide. Nitrit oxide itu seperti zat kimia ataupun apa ya, enzim atau ya semacamnya itulah yang ada di dalam tubuh yang berguna untuk melindungi sebenarnya ya, untuk melindungi dari endotel gitu ya, dari endotel atau dari pembuluh darah gitu ya. Ketika pada kehamilan, pembuluh darah ini kan pasti akan mengalami multiplikasi, terutama yang ada di rahim ya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari janin. Apabila ini mengalami penurunan, jadi seperti terjadi hipoksia gitu ya. Kemudian penurunan hemoksigen, jadi oksigenasi juga menurun. Kemudian ada kelainan antibodi juga, AT1AA ya. Itu adalah autoimun juga pada penurunan COMT, kemudian ada stres oksidatif. Jadi ini semua berkaitan dengan adanya masalah-masalah yang awal mulanya akibat dari kekurangan oksigen ya, karena oksigennya kurang, kemudian vaskularisasinya tidak bagus, kemudian arteris spiralis yang ada di plasenta ya, pada implantasi plasenta dengan dinding rahimnya ini juga mengalami masalah, juga mengalami gangguan tidak sempurna di sana gitu, sehingga menyebabkan stage 2 yaitu placental iskemia. Placental iskemia atau seperti kekurangan oksigen yang sudah tingkat lanjut gitu ya, yang hampir nekrosis, jadi sudah iskemik, yang sudah inflamasi, kemudian iskemi. Jadi ini awal mulanya bisa dijelaskan pada stage 1. Stage 2 terjadi abnormalitas plasentasi, terjadi peningkatan SFID. Ini juga marker-marker untuk melihat adanya stres oksidatif juga gitu ya. Penurunan sirkulating PIGF ini berkaitan dengan faktor-faktor inflamasi. Kemudian misfold placental protein, jadi protein-protein plasentanya yang harusnya dikeluarkan secara normal ini mengalami gangguan di sana. Dan adanya faktor maternal yang lain
menyebabkan ketidakmampuan arteri spiralis itu mengalami remodeling. Remodeling itu apa ya? Harusnya ketika plasenta ini berimplantasi di dinding rahim, gitu ya, akan ada arteri spiralis yang dia apa ya, membuat atau membentuk sehingga plasenta ini mendapatkan cukup vaskuler untuk bisa dialirkan ke janin. Gitu ya. Pada kasus preeklamsi itu tidak. Yang terjadi adalah adanya vasokonstriksi malahan. Ya, vasokonstriksi pada pembuluh-pembuluh darah yang menyebabkan terjadinya hipertensi, protein uri, kemudian ada kegagalan kapiler ya, kemudian edema pulmonal, sakit kepala, kejang, sampai dengan terjadinya peningkatan enzim hati ya, fungsi hati, infark hepatik, sampai trombositopeni. Jadi ini yang nanti biasa disebut dengan sindrom HEP sebagai komplikasi lanjutan dari preeklamsia itu sendiri. Begitu berbahayanya preeklamsia sehingga harus segera kita ketahui dari awal. Oke, slide selanjutnya. Oke, kita akan melihat komplikasi apa lagi gitu ya, komplikasinya. Komplikasi yang bisa terjadi adalah eklamsia atau kejang, ya, kejang pada kasus preeklamsi yang berlanjut sampai dengan kejang. Kemudian ada stroke hemorrhagic, ada HELLP syndrome, elevated liver enzyme and low platelet. Jadi tadi tanda-tandanya ya, ada peningkatan enzim hati, kemudian trombositopeni, gagal ginjal, ada edema paru dan IUGR. Ini kalau kita lihat ya. Ini adalah arteri spiralis. Ini ada di myometrium ya. Jadi pada saat plasenta ini berimplantasi, normalnya itu seperti ini. Ya, jadi dia akan melebar gitu ya. Kalau NO-nya cukup untuk dia bisa bervasodilatasi, jadi remodelingnya ini tercapai secara normal. Tetapi pada kasus preeklamsi, mulai dari NO-nya berkurang sehingga dia tidak mampu berdilatasi dengan baik, remodelingnya tidak normal sehingga di sini terjadi vasokonstriksi. Gitu. Jadi ini gambarannya. Kalau di sini adalah plasenta ya, ini implantasi gitu ya. Ini ada desidua basalisnya. Kemudian arteri ini tidak cukup untuk mensuplai oksigen. Dampaknya adalah terjadi iskemik pada plasenta. Gitu. Jadi plasenta yang iskemik ini yang meningkatkan terjadinya stres oksidatif. Ya, slide. Oke. Lalu manajemennya bagaimana gitu ya? Jadi manajemen preeklamsi itu sendiri dapat terbagi menjadi 3 ya, mulai dari pencegahan preeklamsi, deteksi dini dari preeklamsi, dan pengobatan preeklamsi itu sendiri. Jadi manajemen ini kita mulai dari awal ya, makanya begitu pentingnya peranan keperawatan maternitas tadi yang saya sampaikan di awal bahwa lingkupnya itu ada wanita usia subur, pasangan usia subur, termasuk di sana adalah konseling prakonsepsi. Jadi kita harus bisa memanajemen atau mengelompokkan, menganggap klien ini berisiko tinggi untuk terjadi komplikasi atau kegawat daruratan selama hamil atau tidak. Slide kita lihat. Slide. Dari pencegahan preeklamsi itu sendiri, jadi kalau kita menemukan gitu ya pada wanita yang memiliki risiko preeklamsi misalnya dengan riwayat hipertensi kronik, mengalami gangguan ginjal, memiliki antiposfolipid syndrome, itu harus dilakukan konseling prakonsepsi. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk memodifikasi dari faktor risiko yang ada atau yang melekat pada ibu atau pada wanita tersebut. Gitu ya. Dan harapannya dengan kita memodifikasi faktor risiko ini dapat meminimalkan atau dapat mengurangi risiko terjadi preeklamsi. Contohnya apa? Misalnya kalau ibu yang memiliki kebiasaan merokok ya hentikanlah kebiasaan rokoknya ini kalau ingin hamil. Pengaturan diet yang sehat, gitu ya. Kalau punya riwayat hipertensi ya dietnya harus rendah garam. Kemudian optimalisasi pengobatan gangguan ginjal kalau memang mengalami sakit
penyakit di ginjalnya gitu ya. Tuntaskan dulu itu sakit yang ada di ginjal. Kemudian hentikan sementara pengobatan yang dapat bersifat teratogenik ya. Misalnya pada pemberian ACE inhibitor. Selalu pantau tekanan darah, fungsi hati, platelet, dan fungsi ginjal. Jadi pemantauan ini juga bertujuan untuk dapat mendeteksi secara dini adanya risiko preeklamsi tersebut, gitu ya. Semakin awal kita ketahui pasien ini mengalami preeklamsi, maka pencegahannya akan angka keberhasilannya menjadi lebih tinggi dibanding sudah jatuh pada preeklamsi berat. Slide. Kita akan lanjutkan dari pencegahan dan deteksi dini sekarang pada manajemen preeklamsia sendiri. Jadi pengobatan. Apa sih yang harus dilakukan gitu ya kalau tiba-tiba kita ketemu pasien dengan preeklamsi? Kita harus bisa melakukan pengkajian dan pengenalan sedini mungkin dari preeklamsi secara tepat ya. Tadi ada beberapa tanda dan gejala yang bisa kita bedakan antara preeklamsi, kemudian hipertensi dalam kehamilan atau hipertensi kronik, kemudian eklamsi, ada superimpose preeklamsi gitu ya. Jadi banyak terminologi-terminologi yang berkaitan dengan preeklamsia ini. Kita harus ketahui sekarang pada pasien ini masuk dalam kategori preeklamsi atau tidak ya. Lakukan rujukan dengan cepat dan tepat ke pelayanan kesehatan tingkat lanjut ya, jika kita menemukan adanya tanda dan gejala preeklamsi supaya mendapatkan pemantauan baik kondisi ibu maupun kondisi janinnya. Fokus manajemen dari preeklamsi ini adalah untuk pencegahan morbiditas dari maternal dengan pengobatan hipertensi emergensi. Jadi untuk menstabilkan tekanan darah dari pasien, pencegahan kejang dan meminimalkan komplikasi pada janin. Implementasinya seperti apa di dalam keperawatan? Bisa slide. Peran perawatnya di mana di sini untuk mencapai tujuan yaitu mencegah morbiditas di maternal. Slide. Kita akan lihat peran perawatnya, intervensi keperawatan seperti apa yang bisa kita berikan. Slide. Minta tolong slide-nya. Ya, oke. Jadi tujuan dari asuhan keperawatan ini adalah agar kondisi ibu dan janinnya stabil. Ya, karena untuk mengurangi morbiditas tadi ya. Pertama yang bisa kita lakukan, kita harus memantau keadaan umum ibu, paling tidak dari segi kesadaran, ibu harus tetap berada dalam kondisi sadar, posisikan ibu miring kiri untuk meningkatkan vaskularisasi uteroplasentalnya, pantau tekanan darah ibu, protein urin, platelet, dan liver enzim untuk mengetahui keparahan atau perburukan dari kondisi preeklamsi, kemudian pantau DJJ dan gerakan janinnya melalui CTG, jadi lebih umum lagi sebenarnya tidak hanya DJJ dan gerakan janin, tetapi lebih kepada kesejahteraan janin, apakah janinnya ini berada dalam kondisi yang terancam, ya hipoksia, distres pada janin ataukah tidak, jadi kita harus pantau terus. Kolaborasi dengan pemberian antihipertensi, pemberian AMG SO4 untuk mencegah kejang sesuai dengan dosis. Kemudian yang perlu juga kita lakukan apabila ada pasien preeklamsi dengan AMG SO4, peran kita harus bisa memantau kemungkinan komplikasi yang bisa terjadi dengan memantau eliminasi urinnya, refleks patelanya, sebagai kewaspadaan terhadap efek samping atau komplikasi pemberian MGS4. Diskusikan bersama tenaga kesehatan lain tentang potensi terminasi kehamilan jika kondisi janinnya yang non reassuring. Jadi dengan pemantauan CTG jika kondisi janinnya tidak memungkinkan untuk dikonservatif ataupun kondisi ibu yang semakin memburuk, sehingga kita harus memikirkan, kita bisa diskusikan beserta tenaga kesehatan lain terkait kemungkinan potensi terminasi pada janin, gitu ya. Kenapa? Karena penyebab utama dari preeklamsi itu adalah ya kehamilan itu sendiri, gitu ya. Harapannya dengan janin dilahirkan ya masalah atau penyebab utama dari preeklamsi dapat diputus, gitu. Oke, slide. Ya, dengan kita berkenalan tadi dengan berbagai
kondisi kegawat daruratan selama kehamilan, baik yang bersifat perdarahan maupun perdarahan. Ada yang disebut dengan kita harus selalu berpikiran atau memiliki mindset semua ibu hamil berisiko, gitu ya. Ada pendekatan risiko untuk ibu hamil, di mana kita harus berpedoman bahwa semua kehamilan dan persalinan itu selalu memiliki risiko, sehingga diperlukan pencegahan proaktif sejak awal kehamilan. Ini membutuhkan peran kita sebagai seorang perawat pada saat kunjungan awal ibu hamil. Kita harus mengkaji pasien ini secara lengkap, termasuk kemungkinan faktor risiko yang mungkin ada pada pasien, sehingga kita bisa mengelompokkan apakah pasien ini, apakah ibu ini tergolong dalam risiko rendah, risiko sedang, ataupun risiko tinggi. Adapun tujuan dari pendekatan risiko ini adalah untuk meningkatkan mutu layanan pada semua ibu hamil, janin, dan bayi baru lahir sebagai satu kesatuan, perhatian khusus pada klien yang memiliki risiko lebih tinggi. Jadi kalau kita sudah melakukan pengkajian yang lengkap, terintegrasi, kita bisa tahu nih, oh ini si ibu A risikonya lebih tinggi loh dibandingkan ibu B. Sehingga pendidikan kesehatan selama kehamilan kita bisa berikan lebih kepada ibu A, kemudian bukan berarti kita tidak melihat ibu B ya, tetap kedua ibu ini memiliki risiko, tetapi ibu A risikonya lebih tinggi, seperti itu. Slide terakhir. Nah, ini tadi, ini adalah apa namanya akhirnya ya. Jadi apa sih yang diharapkan implikasi dari pendekatan risiko ini? Apa sih yang harus kita lakukan? Kita sebisa mungkin untuk mencapai SDGs 2030 dengan meningkatkan cakupan antenatal, kemudian semua ibu hamil diberikan asuhan dan screening antenatal, tingkatkan kualitas layanan, dan tingkatkan akses rujukan. Semua tindakan-tindakan ini harusnya secara kolaboratif ya, tidak hanya perawat saja. Saya kira yang bisa mendukung ini untuk berperan dalam penurunan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi, gitu ya, neonatus. Karena angka kematian neonatus juga sedikit banyak juga dipengaruhi bagaimana kondisi ibu saat hamil. Bagaimana kita sebagai calon-calon perawat nantinya memiliki keterampilan yang cukup untuk bisa memberikan asuhan antenatal yang berkualitas, melakukan screening pada ibu-ibu antenatal, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan akses rujukan ini khususnya pada daerah-daerah terpencil. Ya mungkin kalau di daerah Denpasar saya kira akses rujukannya sudah sangat bagus, tetapi untuk daerah-daerah terpencil seperti misalnya di Papua atau di pedalaman Kalimantan gitu ya, di mana masih ada sungai, untuk ke kota saja, ke rumah sakit lebih besar harus melewati 2-3 sungai gitu ya. Jadi itu yang juga menyebabkan terlambat kita merujuk sehingga pasien tidak tertolong. Oke. Slide terakhir. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang nanti adik-adik bisa search sendiri apa sih yang ada di dalamnya, apa yang harus kita lakukan sebagai bahan bacaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Bu Asih. Ya, terima kasih Bu Ika. Paparannya sungguh sangat menarik dan mendalam sekali ya. Baiklah Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, kami hormat. Ini tiba saatnya kita masuk ke sesi diskusi. Di sini kita akan kami bagi dengan 2 termin, dan untuk termin pertama saya beri kesempatan untuk 3 orang penanya. Silakan boleh mencet tombol raise hand atau menulis di chat juga boleh, atau langsung silakan untuk para penanya. Sebelumnya untuk para penanya, sebelum bertanya silakan menyebutkan identitas terlebih dahulu, tingkat berapa, KP berapa, nama. Baik, kami beri waktu untuk Bapak Ibu dan para mahasiswa semua, silakan. Untuk di kolom chat belum ada yang bertanya. Apabila tidak atau malu untuk ngomong langsung, silakan di kolom chat juga boleh.
Untuk Bapak Ibu dosen juga kami persilahkan, karena ini kesempatan yang sangat menarik ya. Mungkin adik-adiknya masih malu ini Bu Asih. Gak usah malu, saya tidak menggigit. Kita sama-sama belajar ya di sini adik-adik. Ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, kemudian Bapak Ibu dosen, atau untuk staf juga ada ini Bu. Pertanyaan yang apa untuk pengalaman pribadi juga boleh atau bagaimana? Silakan. Mahasiswa tingkat 1? Izin Bu, mau bertanya. Ya, sebutkan tingkat berapa? Tingkat 1, KP 13237, atas nama Nyoman Budi Hartana. Silakan, Nyoman. Bu, mau bertanya masalah tadi kehamilan mengenai plasenta, Bu. Bila mana pada saat kehamilan menjelang lahir duluan plasenta pecah, apakah berpengaruh terhadap si bayi dan apa saja pengaruhnya, Bu? Izin itu aja, Bu. Baik. Ibu Ika mau langsung dijawab atau menunggu 3? Boleh langsung aja deh. Ya. Baik. Terima kasih Budi. Pertanyaan yang sangat bagus gitu ya. Ya, Ibu. Ada pengalaman? Tetangga mungkin, saudara atau gimana? Ya, saudara, Bu. Saudara, ya. Oke. Jadi bagaimana dengan pada saat kehamilan, di akhir kehamilan ya berarti ya, terjadi plasentanya lepas duluan. Jadi ini hal sama sebenarnya dengan yang disebut solusio plasenta. Jadi plasentanya lepas terlebih dahulu sebelum janin lahir, gitu ya. Bagaimana? Apakah sama dengan kondisi solusio plasenta pada saat janin masih prematur? Jadi yang membedakan adalah usia kehamilannya ya, saya kira. Jadi perlu diingat fungsi dari plasenta itu ya. Kita belajarnya mulai dari fungsi plasenta. Fungsi plasenta itu untuk apa sih? Untuk menyalurkan nutrisi, baik itu nutrisi dan oksigen gitu ya, dari ibu ke janin. Apa yang terjadi jika plasentanya ini sudah lepas duluan, kemudian janinnya belum lahir? Risikonya tentunya adalah kematian, ya, kematian pada janin, ya, bisa IUFD, intrauterine fetal death. Jadi bisa terjadi kematian janin di dalam kandungan atau stillbirth kalau usia kehamilannya sudah aterem, gitu ya. Tetapi jenis solusio plasenta ini kan juga bermacam-macam ya, tidak langsung lepas semuanya gitu ya. Ada tipe yang lepasnya baru sebagian gitu. Tentunya kita harus melihat bahwa pada kasus solusio plasenta juga ada risiko perdarahan yang terjadi pada ibu ya. Apakah perdarahannya ini bersifat silent bleeding, jadi perdarahan di dalam yang masih tertahan di dalam plasentanya, ataukah benar-benar perdarahan yang tampak gitu. Itu yang pertama, komplikasi pada ibu. Yang kedua, komplikasi pada janin. Pada janin bagaimana komplikasinya? Tentunya yang paling buruk yang bisa terjadi adalah stillbirth kalau usia kehamilannya sudah aterem, atau IUFD kalau usia kehamilannya masih prematur. Jadi pada kasus-kasus solusio plasenta biasanya kita akan pantau kedua-duanya, ibu dan janin, karena cepat ya, karena cepat prognosis atau perjalanan penyakitnya sampai terjadi komplikasi terburuk yaitu kematian janin itu sangat cepat. Jadi kita harus pantau terus-menerus sambil mempersiapkan pasti akan dilakukan terminasi biasanya ya, terminasi. Jadi untuk kelangsungan terminasi ini dalam bentuk kelahiran ya. Dan kelahirannya juga tidak perlu lama-lama, tidak usah nunggu kontraksi pembukaan serviknya nunggu lengkap gitu ya. Biasanya juga langsung bersama dengan dokter akan direncanakan untuk SC
ya, untuk mempercepat proses terminasi kelahiran dari bayi gitu. Kemudian bagaimana kondisi janin nanti setelah lahir itu juga tergantung dari kondisi janin di dalam kandungan. Sudah berapa lama terjadi solusio atau lepasnya plasenta ini? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apakah bayi sudah mengalami distres juga, hipoksia pada ketika masih belum lahir, gitu ya. Sangat berisiko sekali bayi lahir ini mengalami distres atau hipoksia karena nutrisi yang harusnya datang ke bayi secara lengkap 100% mungkin tinggal 50% atau 20% kalau sebagian yang lepasnya atau sampai lepas semuanya, berarti memang kita harus kejar-kejaran gitu, kejar-kejaran dengan waktu nutrisi yang tersimpan, jadi tidak usah nunggu ini nunggu itu, biasanya langsung diterminasi. Jadi begitu ya Budi ya, mungkin pengalamannya ya. Untuk saudara Nyoman, Pak. Siap Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Ika. Ini untuk penanya kedua dari ketua kami, Dr. Henry. Bagaimana peran konkret perawat di daerah perifer untuk menekan AKI dan AKP? Oke, terima kasih Pak Dokter. Saya sangat tersanjung dapat pertanyaan dari Pak Dokter. Peran konkret dari perawat. Jadi ini sebenarnya kami dari IPMI Pusat sebenarnya beserta Kolegium Keperawatan Maternitas sejak 2013 juga kami sudah mulai mengembangkan untuk TOT ya, Training of Trainer untuk keperawatan maternitas. Jadi paling tidak melatih pada teman-teman perawat yang ada di perifer untuk pertolongan pertama paling tidak dalam kegawat daruratan obstetri ini. Karena kita tahu Indonesia ini adalah kepulauan yang sangat luas, kemudian tidak semuanya pembangunan itu merata dan bagus seperti yang kita rasakan di Bali saat ini, sehingga sangat dibutuhkan sekali keterampilan ya, keterampilan dalam hal ini perawat untuk bisa melakukan pertolongan pertama pada kasus-kasus ibu yang akan melahirkan, terutama yang memiliki akses gitu. Kemudian bagaimana dengan peran bidan gitu ya, karena kita di Indonesia juga memiliki bidan. Ya meskipun pemerintah sudah mencanangkan satu desa dengan satu bidan gitu ya, tetapi seperti kasus yang pernah terjadi setahun atau 2 tahun yang lalu, perawat di Sumatera kalau tidak salah atau di Kalimantan itu perawat laki-laki yang melakukan pertolongan persalinan di daerah terpencil, tetapi pada akhirnya ibunya mengalami HPV dan meninggal, yang selanjutnya perawatnya yang digugat melakukan malpraktek gitu ya. Ini yang mirisnya negara kita di Indonesia. Kita tahu kalau kita di perifer memang sangat terbatas sumber daya kesehatannya. Ketika ada perawat yang sudah melakukan tindakan sesuai dengan kompetensi yang dia miliki gitu ya. Oke, sekedar informasi Pak Dokter, kami di nurse untuk pendidikan nurse S1 nurse-nya itu sebenarnya sudah memiliki kompetensi untuk melakukan pertolongan persalinan secara normal gitu. Jadi pada kasus-kasus atau pada kondisi-kondisi yang sifatnya gawat darurat di daerah terpencil, perawat sudah dilatih agar mampu dan bisa life saving atau menyelamatkan hidup dari ibu maupun janinnya, paling tidak untuk menolong persalinan secara normal. Ya syukur-syukur kalau ada bidan yang praktek di desanya. Saya kira ini nanti akan dibutuhkan kolaborasi gitu ya. Kalau kita melihat kondisi Indonesia saat ini kan masih kolaborasi juga masih sangat kurang sepertinya kalau dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain gitu ya. Bahkan untuk peran di dalam pertolongan persalinan pun juga masih menjadi kasarannya ada gontok-gontokan gitu. Ini jadi peran siapa gitu. Kalau menurut saya sih, jadi selama kita berada di
daerah perifer misalnya terpencil dengan tidak ada tenaga kesehatan yang lain, kita di pendidikan juga sudah membekali mahasiswa kami dan sudah itu diatur juga di dalam AIPNI gitu ya, di kurikulum AIPNI, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki sebagai bentuk pertolongan pertama ya, pertolongan pertama sambil sambil di jalan gitu untuk menuju ke tempat rujukan gitu ya, karena akses rujukan juga menjadi sangat kurang gitu. Mungkin itu ya Pak Dokter, gambaran peran gitu perawat maternitas untuk di daerah perifer itu seperti apa gitu ya. Jadi kami di PP pengurus pusat IPMI juga bersama Kolegium juga sudah mempersiapkan gitu ya, dengan memberikan pelatihan. Harapannya adalah teman-teman kami yang ada di perifer ini mampu dengan percaya diri bisa memberikan asuhan, apalagi undang-undang keperawatan juga sudah disahkan ya sebagai sebagai pegangan ya kami sebagai perawat untuk bisa memberikan asuhan sesuai kompetensi. Demikian Bu Asih. Ya, terima kasih Bu. Untuk Ketua, ada yang mau diklarifikasi? Atau cukup? Terima kasih Bu. Halo. Oke. Apa bisa didengar suara? Siap Ketua. Dengar Pak. Iya. Ini kan yang ini kebetulan kan yang Putus-putus di ya? Ikes. Halo, mungkin signal di ruangan ini, saya di ruang operasi. Untuk level D3 ini apakah mereka ada dapat ini ya? Karena dalam kuliah kan tidak terlalu mendalam mengenai maternitas. Nah, saat mereka lulus nanti mereka bisa di daerah perifer, apakah dari PPMI itu ada pelatihan khusus gitu? Terima kasih. Untuk sementara kalau tidak salah kompetensi untuk pertolongan persalinan normal masih di S1 nurse nih Pak Dokter. Untuk khusus untuk daerah perifer, pelatihan di PPNI saya kurang tahu. Kalau kami di IPMI sendiri di Ikatan Perawat Maternitas Indonesia, kami pelatihan juga sementara masih di S1 nurse. Jadi sesuai dengan level kompetensinya gitu. Oke, terima kasih Bu. Bu Asih. Ya, mohon maaf, punya saya barusan hilang lagi, Bu. Jadi saya timbul. Terima kasih. Jadi saya tadi kurang mengikuti ya. Jadi untuk Ketua cukup dari Bu Ika. Ya, sampun lanjut Bu. Oke. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga. Ini dari mahasiswa kami tingkat 3 dari Eva. Izin bertanya, mengapa ibu hamil yang memiliki riwayat penyakit herpes tidak bisa melahirkan secara normal? Apa dampak yang diakibatkan? Mohon masukan dan petunjuknya. Silakan Bu Ika. Saya belum. Terima kasih Bu Asih, pertanyaan dari Eva ya. Eva, Ya. mungkin ini dimaksud herpes ya? Herpes ya. Herpes. Siap Ibu herpes. Ya. Kenapa ibu hamil dengan herpes itu harus SC, tidak boleh normal ya? Kita kembali lagi pada konsep penyakit herpes itu sendiri. Ya, herpes itu virus ya, virus. Kemudian ya ada di mana gitu ya? Karena pada penyakit-penyakit atau infeksi virus tertentu, herpes ini menjadi salah satu jenis virus yang bisa ditularkan pervaginal ya, pervaginam itu karena ada herpes yang ya berlokasi gitu ya, dia menginfeksinya di vaginalis gitu, di daerah vaginal. Jadi kenapa ini tidak normal, tidak boleh melahirkan secara normal karena
risiko untuk terjadi penularan kepada bayinya, ya. Karena pada saat lahir ada kontak antara mukosa di vagina juga, kemudian dengan mukosa janin ada di bagian bibir gitu, nanti di mulutnya, di mata, itu menjadi salah satu port of entry atau jalan masuk, pintu masuk dari virus ini untuk bisa menular gitu ya, menular ke tubuh si janin gitu ya, si bayi baru lahir gitu ya. Makanya pada kasus-kasus yang sifatnya transvaginal ya penularannya, pada penyakit-penyakit yang PMS, penyakit-penyakit menular seksual, itu memang diusahakan untuk lahir secara seksio sesaria, tidak lahir secara normal per vaginal. Betul, kok sudah brojol ya, kita tidak bisa tahan kalau itu sudah terlanjur gitu ya. Tetapi sebisa mungkin kita harus persiapkan persalinannya itu. Dan ini peran perawatnya di mana kalau seperti ini ya? Tentunya kondisi ibu ini kan pasti sudah diketahui dari saat antenatal care, bahwa pada saat pemeriksaan kehamilan gitu ya. Di sana peran kita adalah edukasi, bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada ibu terkait kondisi sakitnya saat ini. Penyakitnya ini disebabkan oleh apa, menular atau tidak, bagaimana persiapannya nanti untuk proses persalinan supaya bayinya sehat, tidak sampai tertular, seperti itu. Ya, itu peran perawatnya di sana untuk menyiapkan ibu, menyiapkan keluarga, jangan sampai ibunya kaget gitu ya, pas bersalin saya merasa baik-baik saja, tidak ada keluhan sakit, tapi kenapa saya tidak boleh lahir normal gitu ya. Sehingga inilah yang saling mendukung, bahwa secara medis akan menentukan terapi apa yang digunakan. Secara keperawatan kita bisa menyiapkan ibu dan keluarga untuk menerima kondisi dan mempersiapkan dari intervensi atau terapi yang akan diberikan kepada pasien atau kepada ibu. Jadi begitu Eva ya. Siap Ibu, terima kasih. Oke. Bu Asih, saya langsung jawab ini pertanyaan berikutnya ya Bu Asih ya, ada di chat, saya bisa langsung baca. Ini dari Agung, siapa ya? Agung Sinta ya? Agung? Ya, Ibu. Mengenai pasien melahirkan anak ketiga SC dengan hipertensi, kemudian riwayat pertama dan kedua itu normal, tidak ada riwayat hipertensi. Kenapa bisa terjadi hipertensi? Oke, kenapa bisa terjadi hipertensi pada kehamilan gitu ya? Kalau kita lihat tadi jadi gini, kita bisa bedakan dulu hipertensi selama hamil ini, apakah pasien ini hipertensi kronis, hipertensi dalam kehamilan saja HDK, atau preeklamsi gitu ya. Pada pasien ini kita melihat hipertensi kronis tidak, karena tidak memiliki riwayat hipertensi. Kemudian apakah preeklamsi atau HDK, hipertensi dalam kehamilan, ini yang harus dikaji lebih jauh gitu ya, dikaji apakah terjadi protein uri atau tidak. Kalau pasiennya si ibu mengalami protein uri, ada protein uria, itu sudah masuk pasien ini preeklamsi gitu ya. Tetapi kalau tidak ada protein uri dan usia kehamilannya sudah aterem, biasanya masih hanya bersifat HDK atau hipertensi dalam kehamilan. Begitu juga akan dikaji lebih dalam lagi apakah hipertensi ini seberapa berat hipertensinya gitu ya, tekanan darahnya berapa, tekanan sistolnya berapa, tekanan diastolnya berapa. Kemudian kita kaji kembali bagaimana kondisi janin ketika berada di dalam kandungan ya. Kondisi janinnya ini kita akan melihat apakah kalau dengan CTG ya biasanya disebut janin sejahtera ataukah hipoksia ya, karena kita tahu hipertensi itu terjadi vasokonstriksi, jadi menyebabkan vaskularisasi ke janin juga mengalami penurunan, sangat berisiko terjadi hipoksia gitu.
Kemudian pilihan kenapa harus SC biasanya akan dilihat juga antara kondisi ibu dan kondisi janin. Ya, yang jelas SC itu untuk mempercepat proses persalinan, harapannya semakin cepat dilahirkan, maka potensi risiko komplikasi yang lebih jauh pada janin juga dapat dikurangi, begitu juga komplikasi kepada ibu. Ya, oke. Itu kalau preeklamsi. Kemudian kalau preeklamsi penyebabnya sudah jelas tadi ya, ada banyak keterlibatan faktor yang paling sering, jadi beberapa teori yang bisa menjelaskan adanya stres oksidatif, jadi karena adanya nitrit oxide yang mengalami penurunan sehingga arteri spiralisnya tidak sempurna dalam remodeling sehingga terjadi vasokonstriksi yang menyebabkan iskemia pada plasenta sehingga aliran darah atau vaskularisasi ke janin juga terganggu, vasokonstriksi menyebabkan hipertensi. Itu kalau preeklamsi dari penjelasan tadi. Kemudian ada juga faktor yang bisa menyebabkan, kita tidak menutup kemungkinan adanya faktor psikologis ya. Faktor psikologis. Adik-adik mungkin sering dengar ya kalau di lingkungan atau di masyarakat, jangan berpikir terlalu keras, nanti darah tinggi loh, jangan suka marah-marah gitu ya. Ya ini masuk dari faktor psikologis yang berdampak ke fisik gitu ya. Pada kondisi kita marah-marah, kemudian kita cemas, kemudian kita takut gitu ya, itu tubuh kita juga akan berespon. Tubuh kita berespon dengan mengeluarkan enzim-enzim, mengeluarkan mediator-mediator yang bisa berdampak terhadap vasokonstriksi dari pembuluh darah ya, terjadi penyempitan di pembuluh darah. Nah, ini ya, akar dari penyempitan pembuluh darah inilah yang bisa menyebabkan hipertensi. Oke. Kalau kita bicara hipertensi, kita bicara sistem kardiovaskuler, di sana ada jantung, di sana ada pembuluh darah, di sana ada komponen darah. Jadi kalau terjadi gangguan atau terjadi masalah di salah satu dari ketiga komponen ini yang juga berisiko untuk terjadinya hipertensi juga, gitu ya. Sekarang kita bayangkan selang itu mengalami penyempitan ya, adik-adik menyiram tanaman, selangnya dipencet, semprotannya kan semakin kencang. Begitu juga dengan darah, kalau terjadi vasokonstriksi atau penyempitan pada pembuluh darah, maka jantung akan berusaha memompa lebih keras yang bermanifestasi pada peningkatan tekanan darah. Mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa sedikit menjelaskan. Jadi RDS ini bisa terjadi karena komplikasi pada neonatus pada kasus-kasus setelah terjadinya preeklamsi gitu. Oke. Itu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ika. Ini lanjut aja ke sesi kedua nggak Bu, karena sudah banyak pertanyaan. Silakan Ibu. Tadi untuk siapa nih? Sinta sudah dijawab nggak yang untuk? Karena saya tadi lepas. Sudah Ibu. Sinta udah Ibu. Sinta sudah. Oke. Lanjut ke pertanyaan dari Asro Ibu tingkat 2 ya. Silakan. Tingkat 2 Asro, izin bertanya, gimana tindakan kita sebagai keluarga bila terjadi kegawatan ibu hamil saat di rumah, misalnya terjadi perdarahan? Ya. Kalau menemukan salah satu anggota keluarga tiba-tiba mengalami perdarahan, segera bawa ke rumah sakit, ya, tidak usah menunggu. Oke, tidak usah menunggu ini itu, segera bawa ke rumah sakit, kemudian sebisa mungkin bawa ibunya dengan kondisi imobilisasi ya, jangan biarkan ibunya jalan sendiri gitu, ya, karena kita harus waspada tentunya. Perdarahannya ini kita harus waspada, kemungkinan perdarahannya adalah kalau tidak plasenta previa adalah solusio plasenta ya. Bagaimana kita bisa tahu? Ya kita harus bisa mengenali dulu lebih dalam gitu ya, jenis perdarahannya, jumlah perdarahannya gitu. Ya kalau hamilnya sudah tua, sudah ateram lebih 36 minggu, keluar darah
darah bercampur lendir, ya mungkin itu bukan tanda dari plasenta previa atau solusio plasenta, tapi adalah tanda dari ibu akan bersalin, ditambah lagi dengan nyeri yang hilang timbul, gitu ya. Jadi kita harus tahu, kita harus bedakan kalau plasenta previa itu tidak ada nyeri tapi ada perdarahan, biasanya sifat darahnya berwarna merah, kemudian tidak ada nyeri. Kemudian kalau solusio plasenta itu disertai dengan adanya nyeri abdomen yang konsisten, jadi terus-terusan nyerinya, tiba-tiba perdarahan juga. Kalau itu perdarahan sebagai bentuk tanda persalinan, itu biasanya kehamilan ibunya aterem gitu ya. Kemudian disertai dengan lendir, ditambah nyerinya hilang timbul. Jadi khasnya nyerinya hilang timbul kalau tanda persalinan. Kalau solusio plasenta itu nyerinya konstan, plasenta previa tidak ada nyeri. Jadi untuk paling amannya kalau ada perdarahan ya sudah segera bawa ke rumah sakit supaya ditindaklanjuti, mendapatkan penanganan yang tepat daripada mengira-ngira di rumah ini kenapa, apalagi sambil sibuk sana sini gitu ya. Yang penting kita harus pastikan dulu ke tempat pelayanan kesehatan, mendapatkan penanganan yang tepat, pengkajian yang komprehensif, yang lengkap, gitu ya, sehingga mendapatkan penanganan yang tepat pula, gitu. Mungkin gitu ya. Siapa? Asro? Siap Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Ibu Asih. Ya, Ibu Ika. Ini masih ada 3 penanya. Mau kita selesaikan, Bu? Boleh. Karena waktu juga sudah tinggal 15 menit lagi. Jadi sudah panas sepertinya sekarang ya, Bu ya. Semakin hot ya, Bu ya. Mahasiswa semakin menarik. Untuk pertanyaan yang dari KDLI mengenai tentang kehamilan, ada yang disebut dengan hamil anggur. Apa penyebab terjadinya hamil anggur? Terima kasih. Hamil anggur. Oke. Jadi pertanyaan cukup bagus. Hamil anggur atau jadi tanda-tandanya sama dengan hamil yang normal, terjadi terlambat haid. Kemudian yang membedakan adalah pada saat USG itu tidak tampak adanya kantong kehamilan, tidak ada tampak embrio, yang tampak adalah gelembung-gelembung seperti anggur, makanya disebut hamil anggur. Kenapa bisa terjadi hamil anggur? Jadi kita bahas terlebih dahulu bahwa hamil anggur ini merupakan suatu komplikasi ginekologis sebenarnya, atau kegawat daruratan yang ginekologis ya, adanya tumor ya, adanya multiplikasi. Kalau adik-adik ingat dari konsepsi bersatunya sperma dan ovum, kalau kehamilan normal dia akan membentuk morula, blastula, kemudian dia bermultiplikasi mengikuti kaidah multiplikasinya gitu ya. Jadi setelah 1 sel, kemudian 2 sel, 4 sel, 8 sel, sampai dengan embrio di rahim ya. Pada kasus hamil anggur ini ada pengatur ya. Jadi pengatur di sel atau di kromosom kita itu ada yang men-set untuk multiplikasi ini ya. Pada kasus ini bisa terjadi karena misalnya stres oksidatif juga bisa menyebabkan, sehingga terjadi gangguan dalam multiplikasi ya, terjadi gangguan multiplikasi sehingga pembelahan selnya ini akan menjadi lebih cepat, kemudian tidak sempurna. Artinya kalau sempurna kan kantung kehamilan itu memiliki embrio di dalamnya, ini tidak, jadi selnya akan membelah terus, berisi cairan. Karena adanya permasalahan bisa terjadi karena stres oksidatif, karena kebiasaan merokok, kemudian paparan yang bersifat karsinogenik gitu ya, itu yang bisa menyebabkan hamil anggur. Jadi tidak semua
Tidak semua ibu hamil akan terjadi hamil anggur, tetapi pada faktor risiko tertentu gitu ya. Kemudian nanti apabila dicek beta HCG-nya biasanya di hamil anggur ini jauh lebih tinggi, di atas 3.000 jika dibandingkan dengan kehamilan yang normal. Kehamilan normal tidak sampai segitu gitu. Pada hamil anggur ini sangat tinggi akibat multiplikasi dari DC2 tadi ya, DC2 basalisnya. Jadi berkembangnya sangat cepat, kemudian beta HCG-nya tinggi, kemudian efek kepada ibunya mual muntahnya juga lebih banyak gitu. Ya, jadi itu kalau bisa saya berikan gambaran mengenai hamil anggur. Mungkin begitu ya, Eli Erawan. Siap, Ibu. Siap, Ya. Ibu. Terima kasih, Bu. Wow, semakin banyak pertanyaannya, Bu Asih. Atau kita rangkum aja Bu, guys. Jadi pertanyaan boleh. saya jadiin satu aja. Misalnya ini dari beberapa pertanyaan mungkin saya jadiin satu. Apakah saat USG perlengketan plasenta itu terlihat sehingga pada saat melahirkan menyebabkan perdarahan. Jadi yang ditanyakan saat USG perlengketan plasenta itu terlihat atau tidak. Kemudian bagaimana pada saat mau melahirkan kok tidak terjadi kontraksi atau pembukaan. Itu yang dua pertanyaan saya rangkum jadi satu dulu, Bu. Oke, ya. Pertanyaan bagus juga. Apakah plasenta yang lengket atau bisa disebut dengan plasenta akreta itu terlihat pada saat USG? Terlihat. Ya, terlihat. Mungkin sebenarnya Pak Dokter akan banyak penjelasan karena berkait dengan USG. Jadi kalau saya pengalaman dengan USG tidak banyak, hanya mengikuti pelatihan USG dasar saja, tetapi bisa dari berbagai literatur ini sebenarnya terlihat. Makanya kenapa bisa terjadi kasus-kasus plasenta akreta yang lahir normal, kemudian plasentanya tidak mau lepas pada saat persalinan, biasanya riwayatnya ibunya pemeriksaannya selama kehamilan tidak pernah USG gitu ya, sehingga tidak diketahui, tidak di-prepare pada saat bersalin akan terjadi plasenta akreta gitu ya, atau sampai masuk gitu ya. Harusnya terlihat gitu seberapa dalam implantasi dari plasentanya. Kemudian bagaimana apabila ibu hamil sudah aterem, sudah waktunya tetapi tidak terjadi kontraksi atau tidak ada pembukaan serviks. Apa yang biasanya menyebabkan? Jadi banyak sekali ya faktor. Kalau kita bicara tentang persalinan itu kan banyak sekali ya faktor yang menyebabkan permulaan, awitan dari suatu persalinan. Kita ada berbagai teori yang bisa menjelaskan, jadi tinggal kita melihat, oh berarti ada kemungkinan dari beberapa faktor yang menyebabkan awitan persalinan ini tidak cukup atau tidak cukup menimbulkan kontraksi ya. Bisa terjadi karena tubuh ini masih plasenta. Nah, plasenta itu sebenarnya punya umur gitu ya, punya umur. Ketika sudah 40 minggu, sudah waktunya lepas, dia sudah tua, tidak mampu lagi, itu juga bisa menyebabkan, bisa mengeluarkan enzim yang menstimulasi kontraksi dari uterus. Kemudian akibat adanya penurunan kadar progesteron secara mendadak, ya karena kehamilan, jadi usia kami sudah 40 minggu, itu juga menstimulasi terjadinya kontraksi uterus. Lalu bagaimana nih sudah 40 minggu tidak ada kontraksi gitu ya? Apa yang bisa menyebabkan? Bisa terjadi karena adanya riwayat menggunakan obat-obatan yang sifatnya mungkin di awal kehamilan dulu sering mengalami kontraksi sehingga diberikan obat-obatan yang tujuan untuk memperkuat rahim, gitu ya. Jadi dibiarkan rahimnya terlalu rileks terus-terusan. Itu juga berisiko meningkatkan risiko untuk terjadinya tidak adanya kontraksi selama usia kehamilan sudah aterem gitu. Ini salah satunya. Bisa juga karena adanya setting tubuh di dalam mengeluarkan hormon ataupun enzim yang menstimulasi kontraksinya masih kurang gitu ya, sehingga diperlukan
sehingga diperlukan bantuan ataupun diperlukan tambahan obat-obatan dari luar untuk bisa menimbulkan kontraksi